Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Destria dari jurusan Studi Agama-Agama kelas 2A Fakultas Usuluddin. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit mereview mengenai film Inside Out menurut pandangan teori psikologi. Sebelum ke reviewnya, kita lihat dulu sinopsis dari film ini. Yang terdapat di slide ya, film ini tuh menceritakan kisah seorang anak dengan emosi yang ada di kepalanya. Riley berusia 11 tahun, lahir di Minnesota yang pada akhirnya pindah ke San Francisco mengikuti ayahnya. Nah, Riley ini meninggalkan banyak kenangan atau ingatan di kota kelahirannya. Dia dan 5 emosi dalam dirinya. Yang pertama ada Joy, Joy yang berambut biru dengan baju warna kuning. Yang kedua ada Fierce, sebagai emosi ketakutan yang berwarna ungu. Ketika ada anger atau emosi kemarahan. Yang keempat ada disgust, emosi kebencian atau ketidaksukaan ya, yang warna hijau, dan ada sadness sebagai emosi kesedihan. Nah, mereka semua itu merasa kesulitan dalam menghadapi kehidupan barunya Joy di San Francisco. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa Joy itu sebagai emosi kebahagiaan ya. Dia itu membawa banyak sekali memori kebahagiaan dalam diri Riley yang membentuk memori inti. Nah, memori inti ini tuh disebut dengan island of personality atau pulau kepribadian. Nah, dari hasil review saya secara garis besar ya, film ini tuh sangat berhubungan dengan teori emosi yang terdapat atau yang telah dijelaskan dalam materi perkuliahan saya pada pertemuan kemarin-kemarin mengenai teori emosi psikologi. Nah, teori emosi atau yang disebut dengan emosi itu secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu gejolak dalam jiwa yang biasanya diluapkan atau diaplikasikan dalam bentuk perbuatan yang tidak terkendali ataupun bisa terkendali. Ya, emosi itu gimana kitanya ya yang bisa mengendalikan, bisa meluapkan atau menahan atau bagaimanapun itu ya caranya. Nah, di sini ada Descartes sebagai seorang tokoh yang membagi emosi ke dalam 6 macam. Yang pertama ada hasrat, kedua benci, ketiga sedih, 4 heran, 5 cinta, dan 6 bahagia. Nah, namun di film Inside Out ini cuma ada 5 emosi dasar yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yang mana emosi itu memang dimiliki oleh setiap manusia ya, setiap individu. Nah, secara psikologis, film ini sangat berkaitan dengan teori emosi ya, yang diceritakan di mana bahwa Riley memiliki ingatan yang sangat indah pada masa kecilnya di tempat kelahirannya bersama keluarga yang harmonis. Sebagaimana ada ya scene-nya di film Inside Out ini bahwa keluarga itu sangat harmonis. Di situasi ini, Joy sebagai emosi kebahagiaan sangat berperan penting dalam kehidupan Riley hingga memiliki ingatan yang pada akhirnya membentuk sebuah pulau kepribadian yang gimana tadi dijelaskan di sinopsis ya, namanya Island of Personality. Nah, saat Riley bertambah usia menjadi seorang remaja, ia harus pindah dari tempat kelahirannya ke San Francisco, rumah barunya Riley bersama keluarganya ya, di sebuah kota yang sangat sibuk. Karena emang kota metropolitan ya. Nah, di sini tuh Riley tuh kayak kondisi emosinya tuh nggak stabil karena rumah dan suasana yang ia bayangkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi dalam pikirannya. Ingat kan ada scene Riley di mana dia tuh pertama lihat rumahnya tuh kayak bayangan itu horor, keluar hantu kah, di dalam rumahnya ada bangkai tikus, dan itu membuat emosi-emosi yang ada dalam diri Riley itu sedikit terguncang ya. Nah, kelima emosi yang berada di otak Riley ini bekerja keras untuk membuat Riley beradaptasi dan merasa bahagia pada suasana baru ini. Nah, di sini Joy berhasil ya membuat Riley sedikit merasa senang. Di sini tuh Joy usahanya adalah memutar ingatan-ingatan dahulu, ingatan-ingatan bahagia yang dia bawa gitu ya dari rumah dulunya. Nah, hingga pada hari pertama Riley memasuki sekolah baru, Joy ingin Riley itu merasa bahagia dengan cara ia pikir tuh sudah benar gitu ya. Joy seakan-akan tidak membutuhkan Sadness. Nah, ada skin di mana si Sadness tuh dikasih lingkaran sama si Joy, si emosi kebahagiaan ini. Biar Joy itu bilang gitu ya ke Sadness, jangan melewati lingkaran ini gitu.
Katanya itu Joy itu tidak ingin Riley merasa sedih gitu, merasa sedih pada hari pertama sekolahnya. Karena sebelumnya juga dia udah sedih kan, karena dia pindah rumah dan meninggalkan teman lamanya gitu. Nah, awalnya itu semua berjalan mulus. Awalnya Joy dan ketiga emosi lainnya bekerja sama untuk terus memutar memori indah dan mengontrol perasaan-perasaan yang akan dikeluarkan oleh Riley. Nah, namun sadness muncul dengan menyentuh ingatan kebahagiaan, yang mana hal itu membuat ingatan inti berubah menjadi sedih. Yang diputar oleh Joy itu ingatan inti ya, dipegang oleh sadness. Ada scene-nya di mana itu ingatannya berubah menjadi biru, berubah menjadi sedih. Akhirnya Riley kan saat perkenalan itu merasa sedih, dia tuh nggak merindukan temannya dan yang lain-lain. Nah, Joy yang merasa perilaku sadness itu tidak benar, berusaha untuk membuat ingatan sedih itu untuk dibuang ke ingatan jangka panjang ya. Nah, akibatnya Joy dan Sadness malah tersedot ya, karena mereka percecokan gitu loh, bertengkar ya, terlempar keluar dari pusat inti dan menuju ke ingatan jangka panjang. Nah, di sini Riley itu seperti orang yang depresi ya, karena tidak bisa merasakan adanya emosi senang ataupun sedih gitu. Jadi yang dirasakan cuma kegelisahan, amarah, dan yang lain-lainnya gitu. Ya, selanjutnya tersisa 3 emosi ya yang berada di pusat kendali, yaitu fear, disgust, dan anger. Mereka itu mengambil alih sistem kendali dengan harapan yang sama agar Riley itu merasa bahagia. Namun yang terjadi malah berbanding terbalik. Anger memegang kendali penuh atas emosi Riley. Ada scene di mana Riley itu marah kepada ayahnya ya, waktu makan malam itu. Nah, di situ tuh yang megang kendalinya tuh si Anger ini. Dan mereka tuh usahanya tuh untuk membuat Riley bahagia, cuman karena tidak ada joy sebagai emosi bahagia, maka Riley itu tidak merasakan hal itu. Nah, Riley merasa takut, tidak senang, dan marah secara bersamaan. Yang Riley inginkan hanya masa lalunya yang indah, dan apa boleh buat ya, karena Joy nggak ada, terlempar gitu. Jadi nggak bisa si 3 emosi ini untuk mengekspresikan kebahagiaan itu. Nah, Joy tersadar ya ketika dia bertemu dengan Bingbong, teman kecilnya Riley, yang wujudnya tuh bisa berubah-ubah itu, yang merasa sedih karena kelihatannya harus terbuang dan menghilang gitu ya. Di sini Sadness membantu Bingbong untuk mengeluarkan emosi sedihnya. Yang mana setelah itu Bingbong kembali bersemangat untuk mengantarkan Joy dan Sadness ke stasiun. Nah, dari kejadian ini Joy tersadar banget gitu bahwa tidak semua kita itu harus merasa senang gitu. Tidak semua manusia itu harus selalu merasa senang dan bahagia. Emang seharusnya kita tuh harus memiliki rasa sedih gitu. Karena rasa sedih itu tidak semuanya berakhir menyedihkan gitu. Karena rasa sedih itu kita itu menjadi punya spirit, semangat baru gitu untuk melanjutkan hal-hal yang baru gitu kan. Walaupun memang pada hakikatnya manusia itu ingin selalu merasa bahagia. Nah, itu secara singkat review dari saya sendiri ya. Yang selanjutnya adalah pelajaran yang dapat diambil. Nah, ada 3 pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama adalah jangan pura-pura bahagia. Cobalah untuk jujur pada perasaan sendiri. Ingat di mana scene Riley itu sedang berjalan-jalan dengan ibunya. Tuh Riley itu pengen menuruni pegangan tangga itu, tapi di situ tuh dia tuh merasa kayak sedih. Cuman Joy sebagai emosi kebahagiaan tuh memutar ingatan dia di masa kecilnya yang main ayunan, mainan apa gitu. Jadi kan Riley itu merasa bahagia ya. Nah, dia tuh merasa bahagia sebentar. Namun selanjutnya dia merasa sedih lagi gitu. Jadi kayak terlalu dipaksakan bahagianya. Nah, jadi ketika kita memang sedih ya sedih aja gitu, nggak usah pura-pura bahagia ya. Yang kedua itu sedih adalah hal yang wajar. Ini masih berkaitan dengan poin yang pertama ya. Sedih itu hal yang wajar. Karena dari cerita Bingbong dan juga ada scene di mana si Riley, bukan Riley tapi si Joy yang bersama Bingbong itu terjatuh masuk ke dalam ingatan yang harus dilupakan. Di situ Riley di situ Joy memutar
ingatan inti, yang mana dulu itu Riley itu pernah merasa sedih karena olahraga yang dia dia mainkan itu kurang maksimal ya, kalau nggak salah saya sedikit lupa ya scene-nya, pokoknya di situ dia tuh naik ke pohon. Nah, karena sedih itu, justru dia mendapatkan dukungan dari orang tuanya dan dari teman-temannya, dan di situ merasa bahagia. Nah, kan tidak semua sedih itu berujung kepada hal-hal yang buruk ya. Nah, jadi wajar gitu untuk merasa sedih itu wajar, nggak harus selalu bahagia. Dan yang ketiga tidak ada yang tahu mengenai kondisi kita secara detail. Kita sering yang curhat gitu sama teman, meluapkan emosi, menguapkan rasa yang menurut kita itu kayak kita tuh perlu perlu cerita gitu ke orang karena kita pengen orang tuh ngerti dan paham apa yang kita rasakan dan orang yang kita curhati itu sebagai pendengar itu memberi saran kepada kita. Tapi kan nggak semua orang itu bisa mengenal gitu kondisi kita, memahami. Ya, pada dasarnya semua itu balik lagi kepada diri kita sendiri, hanya kita yang tahu, hanya kita yang paham dengan apa yang kita rasakan kan. Maka dari itu kita mempunyai kendali atas emosi kita sendiri. Kita bisa mengekspresikan emosi kita saat itu juga. Maksudnya itu emosinya tuh kita bisa luapkan langsung di situ gitu. Tapi intinya balik lagi gitu, kita juga harus mengendalikan gitu kayak lihat kondisi gitu, lihat kayak gimana. Kan kalau mau teriak-teriak misalnya, karena kita kesel nih, kita marah, kita pengen teriak nih. Tapi kita teriak di mall, kan itu nggak mungkin ya, makanya kita harus kendalikan. Nih, kita cari situasi yang memungkinkan untuk kita teriak itu. Misalnya di kamar kah, atau gimana kah, gitu kan, di tempat-tempat sepi. Nah, itu sedikit review dan pelajaran atau ya pelajaran yang dapat diambil dari film Inside Out ini. Nah, saya mohon maaf bila ada tidak sedikit ya, mungkin banyak gitu ya, salah kata atau salah pengungkapan mengenai teori emosi ini, saya mohon sebesar-besarnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.